langsung halo. Yakin lah? Iya. Ya udah. 2, 3, ya. Halo semuanya, perkenalkan Perkenalkan, kami kami dari dari TR14. TR14. Pada Pada video video kali kali ini, ini, kami kami akan akan menjelaskan menjelaskan hasil hasil kerja kerja kami kami mengenai mengenai array. array. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Margaret Bungarsi Tompul dengan NIM 12S2406 dan rekan saya. Saya Joshua Sianturi dengan NIM 12S2435. Baiklah, di sini kami memiliki soal untuk T01 yang pertama. Kembangkanlah sebuah program yang akan plus 1 baris masukan. Berikut adalah spesifikasi dari setiap masukan. Yang pertama, baris pertama adalah sebuah bilangan bulat positif yang merepresentasikan jumlah baris masukan berikutnya, yang kita misalkan dengan N. Jadi N baris masukan berikutnya berupa bilangan bulat antara 100 dan sampai 100. Min 100 sampai 100. Kemudian, program akan memberikan 3 baris keluaran dengan spesifikasi. Yang pertama, sebaris keluaran menampilkan nilai yang terkecil ataupun minimum dari N baris masukan. Kemudian sebaris keluaran menampilkan nilai terbesar dari N baris nilai yang dimasukkan. Maka di sini kita diberikan contoh, kita akan menginput 8. Ini 8 sebagai jumlah dari nilai yang ingin kita input, jumlah angka yang ingin kita input. Jadi kita input dari 8, -3, 16, 77, -3, 10, 33, dan -7. Dan berikut adalah contoh luaran yang dihasilkan, yang akan menghasilkan -7 dan 77. Kenapa -7 dan 77? Karena di sini nilai minimum kita -7 dan 77 adalah nilai maksimum kita. Kemudian programnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara program ini berjalan. Ya, loh. Pertama-tama kita harus masukkan include Studio H untuk sebagai headernya. Lalu integer main, integer args, dan char RGV untuk menginput antara teks nantinya dan teks dan angkanya. Lalu kita pertama-tama integer jumlah dan i. Integer jumlah adalah nanti untuk memasukkan angkanya, dan i nanti itu totalnya nanti yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Pertama-tama kita akan scan f jumlah. Maka nanti integer jumlah, angka terkecil, angka terbesar. Maksudnya di sini adalah scanf jumlah, maka istilahnya angka yang akan kita input nantinya. Maka nanti angka sampai jumlah. Maka nanti di sini untuk i sama dengan 0 sampai i di bawah jumlah, maka nanti akan melakukan loopingan selalu. Lalu nanti kita akan disuruh scanf atau menginput jumlah dari angka nantinya atau angka i. Misalnya angka 1, angka 0, angka 1, angka 2, dan seterusnya. Akan selalu bertambah nantinya. Angka terbesar, dan di sini nanti jika angka terbesar sama dengan angka 0, angka terkecil sama dengan angka 0. Gunanya di sini adalah untuk menginisiasikan angka pertama. Jadi kita istilahnya menginput angka 0 di hasil inputan pertama. Maka nanti angka terbesar sama dengan 8, angka terkecil juga sama dengan 8. Lalu di sini masuk ke program yang ini, for i sama dengan 1 sampai i di bawah jumlah akan i selalu bertambah-tambah atau melakukan loopingan. Maka tugasnya akan seperti ini. Jika angka terbesar di bawah angka i, maka angka terbesar sama dengan angka i. Istilahnya jika angka terbesar ini kalah oleh angka yang baru diinput, maka angka terbesar akan sama dengan angka yang baru diinput tadi. Jika angka terkecil di bawah angka i atau angka yang baru diinput, maka nanti angka terkecil sama dengan angka yang baru diinput tadi. Istilahnya jika diinput misalnya suatu angka dan suatu angka ini masih lebih kecil daripada angka terkecil ini, maka nanti angka terkecil sama dengan angka 1. Maka nanti di printf %d garis baru %d, maka diinput dimasuk di output angka terkecil dan angka terbesar. Maka kita akan mencobanya.
GCC dot GCC dot nama file T03 03 kemudian underscore 01.c, kemudian kita buat min o dan tes. Oke, selanjutnya kita buat tes lagi, kemudian kita input angka yang diinginkan. Oke, yang pertama itu ada 8, kemudian 8 lagi, ada minus 3, ada 16, 77, minus 3, 10, 33, dan minus 7. T03 kita bikin atau aduh salah. T01 ini. Salah. Maaf ya Pak. Jadi sedikit kendala, baik yang pertama GCC T03 underscore 01.c min all kemudian tes, kemudian kita tes lagi ya. Kemudian kita input angka-angka yang tadi, ada min 8, 8, minus 3, 16, 77, minus 3, 10, 33, dan minus 7. Kemudian akan mengeluarkan outputnya minus 7 dan 77. Jadi di sini minus 7 adalah nilai minimumnya dan 77 adalah nilai maksimumnya. Kemudian soal selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Maka soal yang selanjutnya adalah dengan melanjutkan pekerjaan Anda pada tugas 1, tambahkan sebaris keluaran yang menampilkan nilai rata-rata terendah dari kedua nilai yang dimasukkan tadi. Contohnya, jika dimasukkan angka 8, 8 min 3, 16, 77, min 3, 10, 33, dan min 7, maka hasil luarannya dihasilkan adalah min 7, 77, dan 2,50. Maka hasil dari kerja ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik Pak, yang pertama itu kami akan membuat input STDH yang sebagai kepala dari program kami, kemudian kami declare lagi ataupun integer jumlah barisan I dan J, di mana I mewakili untuk loopingan dan J adalah jumlah barisan kami. Jadi kami integer lagi input nilai, kemudian nilai minimum kami inisialisasi dengan 0, nilai maksimum kami dengan inisialisasi dengan 0 juga. Kemudian float ataupun sebuah value yang memiliki nilai desimal dengan rata-rata dan rata-rata minnya. Jadi rata-rata min kami inisialisasi juga dengan nilai 0. Kemudian kami scanf ataupun kami input %d sebagai integer, yaitu jumlah barisannya. Kemudian kami integer array nilai jumlah barisan. Jadi nanti yang akan kami input pertama kali itu adalah berapa jumlah barisan yang ingin kami buat. Jadi kami buat loopingan for, di mana I kami inisialisasi dengan 0, di mana I itu lebih kecil dari jumlah barisan. Jika lebih kecil dari jumlah barisan akan selalu melakukan terus loopingan. Kemudian kami scanf lagi %d dan kami input nilai. Kemudian kami lanjut lagi ke if I sama dengan 0. Kemudian nilai maksimum itu sama dengan input nilai dan nilai minimum itu kami input lagi nilainya. Kemudian kami input nilai lebih besar dari nilai maksimum, maka nilai maksimum itu sama dengan nilai. Sama seperti yang dijelaskan oleh rekan saya, jika nilai yang baru kami masukkan itu lebih besar dari nilai maksimum yang telah tersedia, maka nilai maksimum yang dihasilkan adalah nilai yang baru diinput tersebut. Sama juga dengan nilai minimumnya, jika nilai minimum yang tersedia lebih kecil lagi, lebih besar daripada nilai yang baru saja diinput, maka nilai minimum yang terakhir adalah nilai yang baru saja diinput. Kemudian di sini ada for J ataupun jumlah barisan ini
jumlah barisan ini kami kurangkan dengan 1, di mana jika J lebih kecil dari jumlah barisan dikurang 1 akan terus melakukan loopingan. Kemudian rata-rata kita menghitung rata-rata dengan sebuah float, kemudian array nilainya J, array nilai untuk indeks J, kemudian array nilai J tambah 1 dan per 2. Jadi di sini rata-rata min sama dengan nilai rata-ratanya. Jadi kita akan mengambil nilai rata-rata minimum sebagai nilai rata-rata yang diinstruksikan dalam soal ini. Jadi nilai rata-rata kita lebih kecil dari nilai rata-rata min, maka nilai rata-rata min sama dengan nilai rata-rata. Jadi kita akan mengambil nilai rata-rata terkecil dari semua bilangan yang kita input. Tapi melakukan 2 angka yang berturut-turut. Jadi di sini kita output-nya akan menghasilkan persen %D, kemudian garis baru nilai minimum, kemudian persen %D lagi nilai maksimum dari tugas 03_01 itu kita lanjutkan lagi dengan output-nya printf persen 2f slash n, di mana kita boleh memiliki nilai rata-rata yang memiliki 2 nilai di belakang koma. Kemudian ada rata-rata min-nya. Jadi kita akan menjalankannya saja. Yang pertama, kita akan buat gcc, kemudian nama file kita 03_02.c _02_. _02.c, kemudian kita buat min_o dan tes, kemudian kita tes lagi, kita akan input nilai-nilai. Yang pertama 8, kemudian -3, kemudian 16, kemudian 77, kemudian -3, kemudian 10, 33, dan -7. Nah, di sini akan menghasilkan 2,50. Jadi, kenapa menghasilkan 2,50? Jadi kan angka yang pertama kita input itu kan di situ 8 dan -3. Jadi kita akan menjumlahkan dua nilai yang berdekatan. Jadi 8 yang pertama itu adalah jumlah dari barisan masukan kita, hubung J. Jadi 8 tambah -3 itu adalah 5. Kemudian 5 dibagi 2 untuk mencari nilai rata-ratanya akan menghasilkan 2,5. Kemudian 2,5 ini akan kita bandingkan dengan 16 ditambah 77, 16 ditambah -3 ditambah dengan 16 kita bagi dengan 2, yaitu kan 13. Terus kita bagi 2 sama dengan 6,5. Jadi kan 2,5 masih lebih kecil dari 6,5. Jadi seperti itu kita bandingkan, misalnya si 16 tambah 77 bagi 2, 46,50. Kita bandingkan lagi dengan 77 ditambah -3 dibagi 2 menghasilkan 37, kemudian -3 tambah 10 dibagi 2 menghasilkan 3,50, kemudian 10 tambah 33 dibagi 2 menghasilkan 21,50, dan yang terakhir 33 ditambah -7 dibagi 2 sama dengan 13. Jadi hasil-hasil rata-rata yang tadi kita bandingkan. Jadi yang kami dapatkan nilai yang terkecil adalah 2,50, di mana penghasilan dari angka 8 dan -3 dan menghasilkan 2,50. Oke, selanjutnya kami akan bacakan soal yang ketiga. Dengan tugas yang ketiga ini, melanjutkan pekerjaan dari tugas yang kedua tadi, kami akan menambahkan sebaris keluaran yang menampilkan nilai rata-rata tertinggi dari dua nilai yang dimasukkan berturut-turut dengan 2 digit nilai presisi. Sama seperti tadi, namun yang kali ini bedanya adalah kita akan mencari nilai rata-rata tertingginya. Kemudian programnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi dari sini diminta dari 8, jika diinput 8, min 3, 16, 77, min 3, 10, 33, dan min 7. Maka hasilnya nanti min 7, min 7, 77, 2,50, dan 46,50. Maka jika kita tengok programnya seperti ini. Yang pertama-tama kita harus menginput include stdio_h sebagai headingnya, lalu integer main sebagai patokan, lalu kita
input jumlah baris. Jumlah baris di sini adalah jumlah yang nanti banyaknya angka yang harus kita input. Seperti yang sudah tadi kita bahas. Baru itu sama dengan angka R-nya nanti. Lalu J nanti ini berapa baris yang kita masukkan nanti sebagai perbandingan-perbandingan seperti yang sudah diajarkan sebelumnya atau dijelaskan. Lalu kita integerkan lagi, kita inisiasikan atau input nilai min sama dengan 0, nilai max sama dengan 0, float rata-rata min sama dengan 0, rata-rata max sama dengan 0. Gunanya di sini agar tidak ada kesalahan atau error. Karena nanti kita itu bertujuan untuk membandingkan antara satu angka dan angka lainnya. Lalu scanf %d sama dengan %d jumlah baris. Lalu integer array nilai itu sama dengan jumlah baris. Yang tadi seperti dijelaskan sebelumnya bahwa jumlah angka yang diinput itu berasal dari sini. Lalu jika i sama dengan 0 sampai i jumlah baris, maka angkanya akan selalu bertambah. Atau array-nya akan selalu bertambah. Yang disebabkan oleh loopingan. Jadi kita harus men-scan f sebagai sebagai bertujuan untuk menginput nilai, maka nilai array nilai i sama dengan input nilai. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk memasukkan nilai-nilai tadi. Lalu masuk ke fungsi nilai max dan nilai min. Jika i sama dengan 0, maka nilai max sama dengan input nilai, nilai min sama dengan input nilai. Gunanya tadi untuk memasukkan angka-angka tadi yang seperti dijelaskan sebelumnya tadi untuk bisa membanding-bandingkan. Lalu jika input nilai, jika selain itu kami akan memasukkan fungsi input nilai. Jika input nilai di atas nilai max, maka nilai max sama dengan input nilai. Maksudnya sini jika array yang array 1, array 2 dan seterusnya itu masih di atas, maka nilai max akan sama dengan input nilai. Dan begitu juga ini if input nilai sama dengan nilai min, di bawah nilai min maka nilai min sama dengan input nilai. Lalu j sama dengan 0, maka j jumlah baris kurang 1, j plus plus, setelahnya ini melakukan loopingan pada jumlah baris tadi. Rata-rata sama dengan float nilai array nilai j tambah nilai array nilai j tambah 1 per 2. Istilahnya tadi di sini untuk menginisiasikan misalnya array 0 tambah array 1 per 2, maka hasilnya nanti sebanyak rata-rata. If j sama dengan 0, maka if j sama dengan 0 rata-rata di bawah rata-rata min, maka rata-rata min sama dengan rata-rata. Tadi kan di input bahwa 0 itu tadi di atas paling atas bahwa nilai rata-rata min sama dengan 0, maka dibandingkannya seperti ini. Tidak seperti yang cara yang di atas tadi. Dan seperti itu juga jika rata-rata di atas rata-rata max, maka rata-rata max sama dengan rata-rata. Maka nanti setelah itu dihasilkanlah outputnya nanti nilai min, nilai max, rata-rata min, rata-rata max. Maka kita coba. Kita akan tes lagi dengan buat GCC dan nama file kita 03_03.c, kemudian min_o dan tes. Kita buat lagi tes. Selanjutnya kita akan menginput nilainya. Yang pertama adalah 8, kemudian -3, 16, 77, -3, 10, 33, dan -7. Jadi program ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi tadi sesuai program perbandingannya tadi bahwa min 7 adalah nilai terkecil dan 77 nilai terbesar.
Dan rata-rata terkecil itu ada 2,50 tadi yang sudah dijelaskan dan dirapatkan oleh teman saya. Dan 46,50 itu adalah rata-rata terbesarnya. Sesuai barisan-barisan yang sudah dimintakan tadi. Maka inilah hasil penjelasan kami. Dan kami memiliki kesusahan untuk menghubungkan itu pada program kami. Yang untuk inilah untuk melakukan hal ini. Dan kami juga bisa dibantu oleh beberapa rekan dan beberapa web yang kami cari. Baiklah Pak, sekianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Saya Margara Bunga Sitompul dengan NIM 1122406 dan rekan saya. Saya Joshua Centuri dengan NIM 12S24035. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan teman-teman sekalian yang telah menonton video kami sampai akhir. Semoga video yang dapat kami sampaikan bermanfaat. Terima Terima kasih.